Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkan buku dan alat tulis kalian. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, coba sekarang kalian amati proses daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya akan menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu ditemukan di daerah yang banyak tumbuhan. Mengapa? Karena kupu-kupu mencari makanan yang berasal dari sari buah ataupun sari bunga. Kupu-kupu adalah makhluk hidup yang mempunyai bentuk ciri-ciri makhluk hidup yang sangat indah dan berwarna-warni. Ukurannya bermacam-macam tergantung dari jenisnya. Salah satu hal yang sangat mengagumkan dari kupu-kupu adalah proses metamorfosisnya sangat sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Metamorfosis sempurna selalu melewati tahap kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk, lebah, semut, tawon, kumbang, ngengat, dan lalat. Berikut penjelasan dari daur ulang atau metamorfosis kupu-kupu. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, berikut penjelasan daur ulang atau metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama adalah dari telur. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya pada ranting dan daun. Kupu-kupu dewasa akan mencari daun kesukaannya. Biasanya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Meneteskan telur tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar 3-5 hari saja. Kedua, larva atau ulat. Pada tahap ini adalah setelah telur menetas, setiap hari larva akan memakan daun-daun yang ada di sekelilingnya dan memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Ulat juga bisa berganti kulit sekitar 5-6 kali
setelah larva makan dengan maksimal dan pertumbuhan maksimal, maka dia akan berhenti makan. Setelah itu, larva akan mencari tempat untuk dia berubah menjadi kepompong. Ketiga, pupa atau kepompong. Pupa atau biasa disebut kepompong adalah bentuk setelah larva. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Di dalam cangkangnya, kepompong tidak makan dan minum. Kepompong akan menyempurnakan organ-organ yang belum sempurna jadi. 4. Imago atau kupu-kupu. Imago adalah proses di mana kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Untuk menunjang pertumbuhannya, kupu-kupu dewasa akan mencari bunga untuk menyerap sari atau nektar bunga pada siang hari. Bersatu dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut terdiri dari keragaman suku bangsa, ras, budaya, bahasa, adat, dan agama. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: yang pertama, letak strategi wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Cara mensyukuri keberagaman di Indonesia adalah dengan bersikap menghargai, toleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan ras, dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat sangatlah penting dan harus kita lakukan. Hal ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan harus dimiliki bangsa Indonesia. Kita harus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan agar tujuan dan cita-cita suatu negara bisa tercapai. Terciptanya negara yang aman, damai, tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah antara lain: yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas. Kedua, menjenguk teman yang sakit meskipun berbeda agama. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama. 4. Membantu teman yang kesusahan. Dan yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat antara lain adalah: yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang kedua, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, saling menghormati dan saling toleransi terhadap tetangga yang berbeda suku dan agama. Yang keempat, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Itulah contoh-contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Nah, tugas kalian sekarang adalah
Untuk bahasa Indonesia, buatlah gambar dari hidup kupu-kupu, kemudian jelaskan menggunakan bahasa kalian. Yang kedua, jawablah pertanyaan tugas PKN berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara kita mensyukuri keberagaman? Yang kedua, sebutkan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengapa rasa persatuan dan kesatuan perlu ditingkatkan? Keempat, sebutkan faktor penyebab dari keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, apa yang menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.